Tabarakah maha suci, yakni Allah Subhanahu wa taala, alladzi dzat nazzala al-furqana, yang telah menurunkan al-furqan, yakni Al-Qur'an. Kenapa kok Al-Qur'an juga disebut dengan Al-Furqan? Karena Al-Qur'an ini kandungannya itu membedakan antara perkara yang hak dan perkara yang batil. Jadi di Quran dijelaskan yang mana yang hak, yang mana yang batil. Makanya nanti di surah Al-Baqarah kemarin kita membaca la talbisul haqqa bil batil. Jadi jangan dicampur adukan antara hak dan yang batil. Karena Al-Qur'an ini adalah pemisah antara yang hak dan yang batil. Diturunkan kepada siapa? Ala abdihi, kepada hambanya. Ini sering saya sampaikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang istimewa, di antaranya Al-Qur'an ini istimewa, maka tidak disebutkan nama nabi, tidak disebutkan gelarnya, tidak disebutkan rasul atau ala nabi ya. Ala nabihi misalnya, tapi disebutkan ala abdihi. Karena hakikat manusia tercipta itu sebagai hamba. Jadi yang dimaksud ala abdihi di sini adalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sering saya ulang, jadi keberhasilan kita hidup di dunia apabila status kita itu sebagai hamba. Nah, maka cita-cita ini harus ini. Jadi cita-cita terbesar kita ini jadi hamba Allah. Makanya syarat orang bahagia itu ya harus dekat dengan Allah. Karena yang punya kebahagiaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang, karena banyak orang yang jauh dari tuntunan Quran, banyak yang jauh dari Al-Furqan ini, dia tidak tahu mana yang kebahagiaan yang sebenarnya, mana yang kebahagiaan yang semu. Sehingga dia definisikan kebahagiaan menurut versi akalnya dan nafsunya. Dia mengira kebahagiaan itu hanya terletak pada kekayaan. Sehingga ada orang yang jauh dari Allah, dia sibuk dengan menjadi kaya. Setelah kaya, dia tak kunjung bahagia. Apakah semua orang kaya bahagia? Tidak semua. Sebelum dia kaya, dia sibuk mencari hartanya. Setelah dia kaya, sibuk mengurus hartanya. Jadi sama-sama jadi budak yang harta. Ya. Saya kadang kasihan sama orang yang tidak sempat istirahat karena disibukkan dengan hartanya. Ya. Ujung-ujungnya apa? Mati. Mungkin sakit bendenan Pak Dadang. Oh, enggak harus sakit. Karena ada orang yang mati tanpa sakit. Jadi, ya saya kemarin dapat kisah dari teman saya. Ya, guyon apa tidak. Kisahnya gini, ada seorang, dia mati-matian bekerja, mulai dari masa remajanya sampai dia jadi orang kaya, kaya betul Pak. Sampai dia ini beli fasilitas semuanya, setelah beli rumah semuanya ada, mobil ada, semuanya lengkap. Ya. Kemudian dia tinggal satu yang masih belum, dia belum menikah. Yang namanya sudah kaya kan, akhirnya dia cari perempuan yang muda, yang cantik, yang soleha. Datanglah ke tempat kiai atau pondok. Akhirnya ada perempuan yang memang soleha, dia orang miskin. Dinikahilah sama dia. Karena si kaya ini sibuk dengan pekerjaannya, akhirnya dia harus mencari supir untuk mengantarkan istrinya ini ke yang kemana-mana. Nah, dia bingung. Kalau cari yang sembarangan, takut istrinya diambil. Akhirnya carilah santri juga. Cari yang santri. Ya, yang kelihatannya hafal Quran, yang soleh, yang tidak nakal, digaji dengan gaji yang besar. Kebetulan orang kampung ya. Dilihatlah, diseleksi orang tuanya, orang baik semuanya. Nah, akhirnya dibawalah untuk jadi sopirnya si nyonya ini. Subhanallah. 1 bulan kemudian, karena sibuk di pekerjaannya, kecapean, meninggal dunia, Pak. Si perempuan ini masih belum bisa nyopir, belum bisa tahu ngurus perusahaannya, pekerjaannya tidak tahu semuanya. Kebetulan siang laki-laki ini orang tuanya sudah mati semua, karena yatim mungkin ya dari kecil. Saudaranya tidak ada, karena dia sudah saudaranya juga mati, jadi tinggal 1 orang. Jadi tinggal dia. Maka hartanya, belum punya anak, maka hartanya jatuh pada istrinya tidak tahu cara ngelola. Karena tidak tahu cara ngelola, mau dipasrahkan ke orang, takut nanti diambil orang, takut ketipu. Nah, akhirnya tidak menikah sampai masa iddahnya selesai, dia selalu minta tolong kepada sopirnya ini. Ya kan namanya sopir kan? Dia mau keluar takut karena wanita soleha. Dia kerja kan? Jadi di rumahnya. Sopirnya juga orang amanah, jadi tidak macam-macam dia. Nah, timbullah perasaan cinta pada dia kan? Karena orang soleha kan?
Singkatnya, setelah masa iddahnya selesai, rasa tumbuh cinta itu datang, akhirnya dilamar oleh si perempuan ini supirnya tadi. Karena dia mau biar ada yang ngurus harta dan biar ada yang membimbing. Kemudian pulanglah ke desanya si laki-laki ini. Kurang lebih kan kalau sama masa iddahnya dia bekerja kurang lebih 1 bulan, dia pulang kalau masa iddah kan 4 bulan 10 hari ya, kalau meninggal dunia, ya kurang lebih lah 6 bulan semuanya pulang. Tiba-tiba bawa mobil, istrinya cantik, soleha, kerudungnya panjang, mobilnya bagus, pakai perhiasan. Ini orangnya tampan karena sudah berada di rumah orang. Kemudian ditanya sama orang, kamu ini kerja apa katanya? Nah ini saya bingung. Saya mau bilang saya yang bekerja atau bos saya yang bekerja untuk saya? Paham? Paham ya? Katanya si laki-laki ini, saya ini bingung jawabnya. Saya yang bekerja sama bos saya atau bos saya yang bekerja untuk saya? Karena saya bekerja sama bos saya itu hanya 1 bulan. Sedangkan bos saya mengumpulkan harta ini, itu mati-matian sejak remaja sampai setelah dia dapatkan semuanya hanya 1 bulan. Itu pun tidak setiap hari dia di rumahnya, kalau sibuk di luar. Nah itu kenapa? Pakecah Allah ya. Tapi sampean tak kutu tak lakon aku iki, Pak. Waktu itu jadi pate. Untungnya wanitanya solihah. Jadi wanitanya solihah tetap ingat pada suaminya, didoakan. Ya enggak tahu, saya guyon cuma dapat cerita itu. Akhirnya itu yang jadi prinsip saya. Jadi prinsip saya jangan sampai tertipu dengan keluarga. Memang diperintahkan oleh Allah di Al-Qur'an itu, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai anakmu dan keluargamu itu melalaikan hartamu, melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita hidup itu hanya menjadi hamba Allah. Ini catat, Pak. Mungkin yang punya anak kuliah, mungkin dicek sendiri. Takutnya saya yang salah melihatnya. Tapi saya melihat sendiri. Itu anak yang sudah kuliah. Itu kadang alumni pondok. Itu lulus Pak, tak hujung sekali Pak. Banyak ini. Prinsip saya, mun saya tak mun pun saya pun duk kata apa je pada rumah saya tak. Allah Rabbi. Itu banyak. Coba kemarin saya ke Jogja itu kan banyak lewat itu kan. Ya mungkin husnudzon saja ya. Kan banyak mahasiswa-mahasiswa itu kan. Itu dari maghrib sampai isya bedaknya tidak luntur Pak. Itu seandainya ya mungkin Abu Dhabi boleh tidak tahu. Ada yang katanya Ustadz Ikrom kemarin. Mungkin nanti konfirmasi Ustadz Ikrom. Beliau ada kuliah offline di UMM, dia berangkat, ketemulah beliau sama anak-anak pondok. Saya tidak bisa menyebutkan nama pondoknya. Ternyata kata beliau, itu masuk maghrib, Ustadz Ikrom ke toko, ada toko punyanya temannya apa saudaranya, itu sampingnya kafe. Ustadz Ikrom masuk maghrib, dia tetap ada di kafe itu. Isya tetap ada di kafe itu. Subuh Ustadz Ikrom ke masjid, habis subuh perempuan ini masih ada di situ. Pakatin apa nih? Makanya sebagai orang tua ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk wa'mur ahlaka bis-shalah, untuk memerintahkan anaknya dan keluarganya untuk salat. Karena keberhasilan terbesar ketika kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, saya takut anak saya tidak bahagia. Allah mampu membahagiakan orang miskin tanpa menambah kerajaannya, Pak. Sering saya ulang ini. Allah mampu membahagiakan orang yang kaya, Allah juga mampu membahagiakan orang miskin. Innallaha ala kulli syai'in, karena Allah itu bisa segalanya. Liyakuna lil alaminah, agar menyampaikan kepada seluruh alam. Jadi tujuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan Al-Qur'an, tujuannya untuk menyampaikan kepada seluruh alam. Jadi maksud alam ini bukan menyampaikan kepada batu, ya. Tapi menyampaikan yang dimaksud oleh ulama adalah kepada kalangan jin dan manusia. Jadi Quran itu disampaikan kepada kalangan jin dan manusia. Apakah Nabi juga diutus kepada bangsa jin? Ya? Sebagian ulama berpendapat, dulu sebelum Nabi diutus, Nabi SAW diutus, itu di bangsa jin, itu ada Nabi khusus. Tapi juga ada pendapat yang lain, tidak ada. Karena yang menjadi Nabi dan Rasul itu hanya kalangan manusia. Karena yang ditunjuk menjadi khalifah itu manusia. Nah, tapi pendapat yang lain tidak bisa. Karena dulu Nabinya itu khusus. Ketika Nabi Musa ke Bani Israil, Nabi Ibrahim ke kaumnya, kemudian Nabi Lut ke kaumnya, Nabi Hud ke kaumnya. Nah, tapi
ketika Nabi Muhammad SAW diutus, itu ulama sepakat beliau bukan hanya diutus untuk kalangan manusia, tapi juga diutus kepada kalangan bangsa jin. Diutus kepada bangsa jin. Liyakuna lil alamina, menyampaikan kepada seluruh alam. Ustaz, berarti jin nanti masuk surga ya? Jin nanti masuk surga. Yang tidak masuk surga itu setan. Tahu bedanya jin sama setan, sudah saya jelaskan? Hah? Kan sudah di Al-Baqarah kemarin, lupa? Oke. Jin itu makhluknya. Setan itu sifatnya. Jadi kalau sifat manusia itu ada yang jadi setan. Makanya kita disuruh berlindung minal jinnati wan nas. Nadhira sebagai pemberi peringatan. Jadi Al-Quran diturunkan hanya memberikan peringatan. Ingat Pak, ingat ya. Ini sering saya ulang. Kalau sampean tidak bisa digoda oleh setan untuk tidak beribadah kepada Allah, maka setan akan menggoda kita agar merasa lebih baik daripada orang lain. Perhatikan, Allah lebih suka orang yang bermaksiat tapi dia bertaubat menyesal daripada orang yang beribadah dia merasa penduduk surga. Allah tidak suka. Jadi kita terkadang benci kepada orang karena orang itu tidak mengikuti Quran tanpa sadar. Membenci pada orang itu juga bukan ajaran Quran. Jadi kita tertipu di sana. Contoh, ada orang berzina. Berorang zina. Nah, kan kita sudah membahas di surah An-Nur ya kemarin. Ada orang berzina, kemudian datang aftar ngebada. Rohim azina Ustaz. Rohim azina. Orang lebih cik ke zina, kira-kira rohim bagaimana Pak? Epopo kan? Kenapa? Coba ditanyakan. Kenapa sama epokol sampean? Karena dia melanggar Quran. Sampean mokol juga larangan Quran. Ya? Tidak boleh itu. Jadi bukan hanya Allah mengatur jangan berzina, Allah juga mengatur jangan sembarangan menghukum. Kalau versi Quran, yang salah siapa yang salah? Aftar. Karena dia hanya sendirian mengatakan rohim berzina. Nah, cuman orang yang tidak berilmu, rohim salah. Versi Quran itu, kalau kita mengikuti Quran, aftar datang, rohim azina. Sana orang yang bos? Ketibinya. Oh ya ada naban. Oh, kol belum bolo kali. Nah, misalnya sudah ada saksi 4 orang, benar, Pak Hamdan, Pak Rudi misalnya, Pak Dadang, aftar, melihat rohim berzina. Datang mereka berempat ini juga tidak dibenarkan apabila rohim dipukul. Kenapa? Karena yang diboleh mukul itu hanya orang tertentu, algojo. Mau ini maturkan pakai keroyo. Budi saya paham. Ini kan tak tahu perintah Allah. Sambian juga tak tahu perintah Allah. Nah, kenapa kok sambian merasa seperti itu? Kok menghakimi seperti itu? Karena sampean merasa lebih baik daripada orang itu. Makanya setan berhasil. Asorat setan, Pak. Bunga do neraka kepi banyak. Si azina neraka, si maten neraka. Bangga setan, Pak. Tepuk tangan. Jak saking ngak bitur rohim, hataman mari pasalamatan. Ya. Jadi kita ini jangan sampai salah. Ya. Jadi ketika ada orang bermaksiat, orang itu tidak mengikuti aturan Quran, dia mempercampur adukkan yang hak dengan yang batil, kita itu hanya nadhira, memberi peringatan, bukan menghukum ya. Karena dalam Quran itu juga diatur. Jadi bukan hanya kita dituntut untuk orang mengikuti Quran, tapi kita mengikuti Quran. Sekali lagi saya ulang, ayat Quran 30 juz itu untuk kita, Pak, bukan untuk orang lain kepada kita. Ini kuncinya ya. Makanya banyak orang salah paham ketika dia baca Quran, Pak, orang yang salah kepi. Karena tak pada di Quran. Dia mengira kalau Quran itu harus diamalkan oleh orang, tapi dia tidak mengamalkannya. Ini dijawab. Tak mungkin Allah jadi manusia. Loh, katanya bisa segalanya. Justru kalau Allah jadi manusia, nanti akan tidak akan bisa untuk segalanya. Korek. Tak mungkin Allah jadi manusia, karena kalau Allah jadi manusia, maka Allah tidak akan bisa segala. Karena manusia terbatas. Manusia pasti mati. Manusia Isa itu dibunuh, dia tidak bisa menangkis itu ternyata katanya versi mereka. Nah, jadi itu mustahil. Jawaban sederhananya mustahil. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini mustahil punya sekutu. Fil mulki, di dalam kerajaannya, kekuasaannya. Wa khalaqa kulla syai'in faqadarahu, dan dia telah menciptakan segala sesuatu. Jadi selain Allah itu tidak ada yang bisa menjadikan sesuatu. Menciptakan. Jadi dalam bahasa Arab ada menciptakan, ada menjadikan. Kalau menciptakan itu pakai khalaqah,
Yang mencipta itu khaliq namanya. Kalau menjadikan itu ja'alah. Nah, selain Allah itu tidak bisa menciptakan. Kalau menjadikan ada. Jadi orang dari bahannya besi dijadikan mobil, dari bahannya uranium dijadikan bom. Tapi untuk menciptakan, coba siapa yang menciptakan dalam cerita ini? Semuanya hanya Allah. Jadi Allah itu mampu menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Faqadarahu taqdira, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya, secara tepat dan sempurna. Wattakhadhu, kemudian mereka mengambil, yang dimaksud adalah orang-orang yang kafir, min dunihi, selain dari Allah Subhanahu wa taala, alihatan, sebagai tuhan-tuhan. Ini kurang ajarnya orang kafir. Allah itu yang mempunyai segalanya, Allah yang menciptakan segalanya, maka jangan pernah minta kepada selain Allah. Sedangkan orang kafir minta kepada berhala-berhala. La yakhluquna syai'a, yang mereka tidak menciptakan apapun. Wa hum yukhlaquna wa la yamlikuna li anfusihim darra. Bahkan kata Allah, mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak sesuatu kemudaratan darinya. Jadi yang disembah oleh orang-orang itu, mereka itu tidak tahu kalau sesuatu yang disembah itu diciptakan. Bahkan mereka tidak bisa menolak mudarat yang mengenanya. Semua ya, semua. Karena ini tauhid. Makanya yang pantas disembah hanya Allah, karena Allah lah yang pencipta dan dia tidak dicipta. Wala naf'a, dan tidak pula untuk mengambil sesuatu kemanfaatan. Wala yamlikuna mautan wala hayatan, dan juga tidak kuasa kematian, mematikan, wala hayatan, dan menghidupkan. Mereka itu tidak bisa mematikan dan tidak bisa menghidupkan. Wala nusyura, dan tidak pula membangkitkan. Tidak mampu membangkitkan orang-orang yang mati untuk dihidupkan kembali. Katanya Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Katanya Nabi Musa bisa menghidupkan orang mati. Itu biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan Nabi Isa-nya yang menghidupkan, tapi Allah. Katanya malaikat maut itu mematikan. Itu bukan mereka yang mematikan, tapi Allah. Dia hanya menjalankan perintah. Wa qala alladziina kafaru, dan orang-orang kafir berkata, in hadza, sesungguhnya ini, yakni Al-Qur'an, illa ifkun. Ini kurang ajar ini. Illa ifkun, tidak lain hanyalah kebohongan, kedustaan. Iftarahu, yang diada-adakan olehnya, yakni oleh Nabi Muhammad SAW katanya. Wa a'anahu, dan dia dibantu, alaihi qaumun akharun, oleh kaum yang lain, yakni oleh sebagian orang-orang ahli kitab. Jadi katanya orang-orang kafir waktu itu, Muhammad ini hanya pendusta. Kitab-kitabnya ini isinya kebohongan. Dan dia dibantu oleh ahli kitab. Kemudian dibantah oleh Allah, faqad ja'u dzulman wa zura. Maka sesungguhnya mereka telah berbuat suatu kezaliman dan dusta yang besar, yakni kekafiran dan kedustaan. Wa qalu asatirul awwalin. Dilanjutkan oleh mereka. Dan mereka berkata bahwa Al-Qur'an itu asatirul awwalin, dongeng-dongeng orang terdahulu. Bahkan sampai sekarang itu masih ada orang yang mengatakan Quran itu dongeng. Ada. Boleh dilihat di media sosial. Iktatabaha, dimintanya supaya dituliskan. Fahiyatumla, maka dibacakan dongengan itu katanya, alaihi, kepadanya, supaya ia dapat bukratan wa asila, setiap pagi dan petang. Kemudian Allah membantah, menyanggah dengan perkataan mereka tadi dengan apa? Qul anzalahu alladzi ya'lamu sirra fis samawati wal ard. Katakanlah Muhammad, Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia hal-hal yang gaib di langit dan di bumi. Sesungguhnya dia Maha Pengampun kepada orang-orang yang beriman, Rahima, lagi Maha Penyayang kepada mereka. Wa qalu ma li hadzal rasuli. Mereka menjawab lagi, orang-orang kafir ini. Dan mereka berkata, ma li hadzal rasul, mengapa rasul ini ya'kulut ta'am, dia masih makan makanan, wa yamshi fil aswaq, dan dia jalan-jalan di pasar. Jadi kalau sampean ketemu saya di pasar, itu Nabi dulu biasa ke pasar. Ustaz ntar ke pasar, biasa nih Nabi ntar ke pasar. Jadi mohon misalnya berustad ntar ke pasar, can pasar tempat setan. Nah, justru yang tadi belum ada setan buru, kan perukia setan buru. Laula unzila ilaihi malakun, katanya. Mengapa tidak diturunkan kepadanya malakun, malaikat, yakni kepada Nabi, ya? Apa fayakuna ma'ahu nadhira, agar malaikat itu memberi peringatan bersama dengan dia. Jadi katanya orang kafir, kenapa kok tidak diturunkan malaikat bersamanya, mak lebih dahsyatan apa dengan malaikat? Au yulqa, atau mengapa tidak diturunkan kepadanya ilaihi kanzun, yaitu pembendaharaan. Yang dimaksud adalah
pembendaharaan dari langit yang kemudian ia membelanjakannya hingga ia tidak usah berjalan-jalan ke pasar lagi untuk mencari penghidupan. Nah, kemudian au takunu lahu jannatun, atau mengapa tidak ada kebun baginya, yaitu ladang yang menjadi miliknya, ya'kulu minha, yang dapat dia makan dari hasilnya. Sehingga tak usah ke pasar boleh. Wa qala adh-dhalimuna, dan orang-orang yang zalim itu berkata, orang-orang yang kafir itu kepada orang-orang mukmin, in tattabi'una illa rajulan mashura, katanya. Katanya orang kafir kepada orang muslim, tidak lain kamu sekalian hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang tukang sihir, yang kena sihir. Nabi dikira kena sihir, dikira gila, tidak waras. Undur kaifa darabu lakal amsal, perhatikanlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan tentangmu Muhammad dengan julukan sebagai orang yang kena sihir. Kemudian orang yang membutuhkan nafkah, orang yang harus ditemani oleh mereka yang tadi yang bersama-sama menyampaikan tugasnya, fadallu, lalu sesatlah mereka dari petunjuk disebabkan ucapannya itu, fala yastati'una sabila, maka mereka tidak sanggup mendapatkan jalan untuk menentang kerasulannya. Maksudnya mereka tidak akan dapat menemukan jalan untuk menentangnya. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya di ayat yang ke-10. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.